bingung mau baca buku apa, takutnya nggak worth it gitu, kamu harus nonton video ini biar dapat rekomendasi buku yang worth it banget. Hey. Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back, bang lagi sama Nara di sini. Di video kali ini aku bakalan sharing 3 buku the best yang sudah aku baca di tahun lalu, yaitu tahun 2021. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan kamu buat aku. Kalau udah, kita langsung aja ke videonya. Di tahun lalu, alias tahun 2021, aku berhasil selesai baca 41 buku. Dan di antara 41 buku itu, aku memilih 3 buku saja yang akan aku share di video ini. 3 buku yang paling membekas banget buat aku, yang bikin reading slam juga ada. 3 buku terdabes pokoknya yang aku baca di tahun lalu, alias tahun 2021. So, kita mulai dari buku yang ketiga. Buku ketiga ini adalah buku yang berjudul It Ends With Us yang ditulis oleh Colleen Hoover. Kalau tahun lalu kamu suka nonton video aku kayaknya sering banget deh nge-mention buku ini sebagai buku yang bagus banget buat aku, buku favorit aku banget. Kenapa? Karena buku ini tuh bisa bikin nangis terus gitu, kayak terseduh-seduh sekali baca nangis gitu kan. Nah, jadi untuk kamu yang penasaran, ceritanya itu tentang apa sih? Singkatnya, buku ini berceritakan tentang Lily yang terjebak ke dalam toxic relationship dengan pacarnya, dengan suaminya gitu yang bernama Ryle. Toxic di sini itu adalah hubungan yang abusif. Jadi Ryle-nya ini, si suaminya ini tuh suka main tangan gitu ya ke si Lily-nya. Dan yang bikin nambah sakit itu karena Lily ini adalah dari keluarga yang abusif juga gitu. Dia tumbuh besar dengan melihat contoh hubungan orang tuanya yang tidak baik gitu. Jadi bapaknya juga sering banget main tangan, mukulin ibunya gitu. Jadi ketika dia merasakan hal yang sama seperti yang ibunya rasakan dulu, di situ yang bikin momen-momen sakit banget gitu. Aku sebagai pembaca tuh bener-bener ngerasa sakit banget, pedih banget. Dan tentunya selain hubungan yang toksik itu, yang abusif itu, ada romance-romance antara Lily dan cinta pertamanya, yaitu Atlas, yang bikin baper banget. Dan karena membaca novel itu, aku memasukkan Atlas sebagai book boyfriend-nya aku gitu. Jadi aku suka banget sama karakternya Atlas ini, dan ya, jadi 2 poin itu yang membuat buku ini menurut aku bagus banget dan harus kalian baca kalau belum baca. Next, ke buku yang kedua. Buku yang kedua ini adalah buku yang bikin aku sangat masuk sekali ke ceritanya sampai berlarut-larut sedihnya dan reading slam gitu. Jadi nggak mau baca buku karena masih ada di buku itu gitu. Perasaan aku, pikiran aku tuh ada di buku itu, dan lumayan lama banget menurut aku ya, kayaknya hampir 1 bulanan aku ketika baca buku yang lain tuh nggak enjoy karena pikiran aku masih ada di buku itu. Judulnya adalah Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Ya, buku ini mungkin kamu sudah pernah baca karena memang sangat bestseller ya, dan ternyata memang sebagus itu gitu. Jadi di dalam novel Laut Bercerita ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama itu adalah bagian yang ditulis atau diceritakan dari sudut pandang si pemeran utama, yaitu Biru Laut. Nah, dia itu bercerita tentang perjuangannya atau perjalanannya sebagai aktivis ketika tahun 90-an sampai 98. Nah, bagian keduanya itu adalah cerita tentang masih si pemeran utama ini, Biru Laut, tapi diceritakan oleh adiknya, si Asmara Jati. Jadi Asmara Jati ini menceritakan bagaimana kehidupan keluarganya, orang-orang di sekitarnya setelah tahun 1998, tahun dimana terakhir kali dia mendapatkan kabar dari kakaknya, alias Biru Laut ini. Dan menurut aku kenapa buku ini bagus banget, karena buku ini diangkat dari kisah nyata di mana penyiksaan-penyiksaan yang terjadi itu benar-benar terjadi gitu di dunia nyata, di Indonesia gitu kan. Terus juga yang paling aku suka dari buku ini tuh adalah bagaimana orang-orang menghadapi ketidakpastian gitu. Di situ bikin tuh kan aku jadi ingat lagi gitu ya. Kayak waktu itu aku pernah diskusi sama Veninda juga tentang buku ini, ada di sini atau di link yang ada deskripsi. Nah, aku ingat sekali aku pernah membaca atau pernah diberitahu oleh salah satu teman booktuberku gitu ya, sesama booktuber. Tapi aku lupa siapa yang bilang kalau misalkan
ada beberapa tipe orang-orang yang baca biru laut. Jadi ada yang tipe pertama itu adalah orang yang menerima kenyataan gitu kan. Yang kedua itu adalah orang-orang yang berharap kedatangan biru laut gitu. Jadi aku adalah tipe orang kedua. Jadi aku tuh masih berharap biru laut tuh akan pulang gitu. Nah, karena aku adalah tipe orang kedua, jadi aku susah banget move on-nya dan ya membuat aku reading slump gitu. Tapi yang jelas ini buku bener-bener rekomendasi banget untuk kamu baca. Kalau kamu belum baca, harus baca banget, nggak akan nyesal sama sekali karena keren banget. Dan yang terakhir, buku pertama yang paling aku suka di tahun 2021 adalah buku yang berjudul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Jadi buku ini adalah buku non-fiction, yaitu buku self-improvement. Buku ini berisikan tentang filsafat stoicisme. Walaupun buku ini berisikan tentang filsafat, tapi nggak berat banget dibacanya. Maksud berat di sini jadi bukunya itu gampang dimengerti gitu, mudah dimengerti ketika aku bacanya. Banyak banget isinya dan bagus-bagus banget, tapi yang paling aku suka adalah part tentang dikotomi kendali. Rasanya tuh sangat cocok sekali ketika aku baca buku ini di saat sedang overthinking, banyak takutnya, banyak khawatirnya. Ketika baca kayak masuk banget gitu loh ke hati, ke pikiran dan ke hati gitu. Dan ada kata-kata yang aku inget banget itu adalah dari bab ini, dan juga sepertinya sering diulang-ulang kata-kata ini, tapi memang bagus banget. Nah, kata-katanya itu adalah some things are up to us, some things are not up to us. Jadi artinya itu kurang lebih seperti ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, ada juga beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Dan karena hal itu, ketika selesai membaca buku ini, aku merasa sangat rileks. Jadinya buku ini sudah pasti menjadi number one buku yang paling terbaik yang aku baca di tahun 2021. Nah, ketiga buku itu aku sangat rekomendasikan juga untuk kalian semua. Nah, jadi ada 3 buku terbaik yang aku baca di tahun lalu. Apakah kamu sudah baca bukunya? Tinggalkan jejaknya di kolom komentar ya. Kamu bisa menonton video aku ngobrolin buku laut bercerita dengan Veninda di sini. Atau kamu juga bisa menonton video aku ngomongin buku Eat and With Us dengan Kak Krisan di sebelah sini. Kita ketemu di 2 video itu ya. Dadah, terima kasih sudah menonton.